adakah catatan Alkitab mengenai usia 12 sampai 30 tentang Yesus Kristus ya? Dan jawabannya berarti tidak ada memang. Tidak ada. Dan mengapa tidak ada? Karena alasan tadi seperti Bapak katakan untuk menggenapi nubuatan dari Musa itu ya Pak. Wah ini luar biasa ini. Justru kalau ada malah jadi salah. Malah jadi salah. Pikiran mereka itu manusia menjadi Allah, manusia dialahkan. Nah, tapi kalau kita kan Allah inkarnasi menjadi manusia. Makanya mereka pusing. Karena memang nggak pernah ada juga dalam kekristenan yang mengalahkan manusia atau menuhankan manusia. Bukan begitu sebenarnya. Baik, selamat malam saudara Bapak Ibu yang ada di rumah yang sedang menyaksikan acara podcast kebenaran. Di channel podcast kebenaran malam hari ini masih ditemani oleh Diaken Yusias. Selamat malam Pak Yusias. Saya juga ditemani oleh saudara Joshua. Selamat malam saudara Joshua. Dan juga dengan setia betul-betul memberikan penjelasan kepada kami di tempat ini dan juga tentu kepada saudara yang betul-betul sesuai dengan Alkitab, yaitu Pak Gembala Kurnia. Ya. Selamat malam Pak Gembala Kurnia. Selamat malam Pak Riko. Terima kasih malam hari ini mereka masih bersama dengan saya. Saudara, dalam channel ini seperti biasa kita akan tetap mengupas tema tentang kekristenan. Ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya perlu diuji atau bahkan perlu dibahas secara mendalam supaya kami berharap Anda yang menyaksikan ini akhirnya bisa menemukan titik terang, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya sebenarnya tujuannya bukan untuk menceritakan tentang kebenaran, tetapi justru sebaliknya menuntun orang kepada kesesatan. Dan kami ada di tempat ini sebenarnya untuk memberi terang bahwa ada banyak sekali pengajaran-pengajaran yang perlu Anda tahu bahwa ini adalah sesat, itu adalah salah. Karena apa? Supaya Anda mengerti mana yang benar. Baik, sebelum kita memulai acara malam hari ini, saya meminta kesediaan Pak Diaken Yusias untuk pimpin di dalam doa. Ya. Bapa dalam surga, kembali kami mohon pimpinanmu ya Bapak. Karena kami akan memulai acara podcast kebenaran, di mana acara ini adalah acara untuk meluruskan kebenaran firman-Mu yang banyak orang menyalah atau salah memahami ya Tuhan. Kiranya pimpin acara ini, sehingga lewat acara ini pemirsa yang setia dapat menerima ajaran yang benar, ajaran yang sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga mereka boleh diselamatkan, seperti kami yang sudah diselamatkan ya Tuhan. Karena kerinduan kami sebagai orang yang sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus, kami juga rindu untuk orang lain diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon pimpinanmu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kenapa perlu menguji? Karena tidak semua ternyata segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini semuanya adalah benar. Tetapi memang yang Tuhan harapkan segala sesuatunya benar. Itu harapan Tuhan. Tetapi Anda perlu ingat, selain ada Tuhan, ternyata ada musuhnya Tuhan yang ternyata kepentingannya tentu saja bertolak belakangan dengan kepentingannya Tuhan. Tuhan menghendaki bahwa tidak ada satu orang pun yang binasa. Tetapi berbeda dengan musuhnya Tuhan, yaitu setan atau iblis. Justru iblis menghendaki supaya tidak ada satu orang pun yang selamat. Saya percaya itu. Jadi karena kami mengasihi semua orang seperti Kristus mengasihi kami, maka kami penting sekali untuk mengutarakan kebenaran demi menyelamatkan banyak jiwa. Saudara, ada satu hal yang saya mau angkat tema malam hari ini tentang satu postingan yang menurut saya sebenarnya postingan ini loh Pak, sudah lama sekali, tetapi terus dibawa berulang-ulang, dan sebenarnya sudah lama sekali saya kepengen membahas masalah ini. Karena ada satu tokoh, saya bilang bukan tokoh ya, kalau tokoh kan
Sebenarnya dia cukup terkenal, dia punya nama, tetapi orang ya, saya sebut orangnya. Tokoh itu biasanya membawa teladan yang baik. Iya. Dan ini bukan tokoh. Bukan. Orang person pribadi. Yang sebenarnya kalau ke dunia keseharian atau dunia nyata, orang ini sebenarnya nggak punya nama besar, tetapi kan selain ada dunia nyata, ada dunia yang tidak nyata. Iya. Salah satunya adalah Internet sosial itu. media, internet gitu loh. Nah, di internet ini beliau ini sebenarnya punya nama sudah besar. Bahkan kalau tidak salah beliau ini juga pernah sempat berdebat dengan salah satu gembala GBI yang ada di Lampung, yaitu almarhum Bapak Gembala Firman Legowo. Kalau tidak salah. Nama orang ini adalah Jonathan Nandar. Jonathan Nandar. Depannya pakai evangelis lah biasanya. Evangelis ya? Iya. Depannya. Oh, Evangelis berarti penginjil ini. Iya harusnya. berarti harusnya sampai sekarang masih Kristen. Iya harusnya. Evangelis. Iya. Sama kayak saya berarti dong. Evangelis sama. Entah siapa yang mengutus, tapi ya suka-suka dia lah. Dia mau pakai apapun juga terserah dia. Tetapi Dia yang punya nama. dia yang punya nama. Gitu. Tapi tentu orang cerdas tidak akan sekedar langsung begitu saja percaya. Itulah makanya kami ada di sini dengan moto ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Malam hari ini kita mau menguji pemahamannya saudara Nandar ini, Jonathan Nandar, yang sering disebut juga dengan Nandar. Dia bicara begini dalam satu kanal YouTube, dan ini bukan cuma satu kanal YouTube, Pak. Sudah dipost. Kalau menurut saya mungkin udah ratusan kali. Apa yang dia bawa? Yang dia bawa sebenarnya menurut saya lucu gitu ya. Apa tuh? Kenapa lucu itu, Pak? Menurut Nandar, kata dia, Yesus itu ternyata menikah. Wow. Ini banyak sekali tuduhan-tuduhan Yesus menikah ini. Kali Iya. ini dari Nandar. Mungkin dia terinspirasi oleh salah satu film yang dibintangi oleh saya lupa namanya, tapi judulnya The Da Vinci Code. Ya karena Yesus itu menikah, makanya tidak dicatat usia Yesus waktu buka sampai 30 tahun. Betul. Nggak ada catatannya menurut Anda. Menurut Anda tidak catatan di Alkitab yang spesifik menjelaskan ini kemana nih Yesus dari umur 12 sampai dengan umur 30 tahun. Ternyata ini tuduhan-tuduhan klasik. Tapi lucu juga dari Pak. Bapak kata tadi katanya evangelis. Evangelis tapi tidak tahu tentang hal ini ya. Waduh. Jadi memang ini menarik sekali karena begitu banyak apologet Kristen yang dia mencoba berusaha keras untuk membuktikan kepada orang Kristen bahkan bahwa Yesus itu menikah. Oke, menikah. Kenapa? Dalilnya ini. Nomor satu, di Alkitab itu nggak ada catatan secara spesifik, secara detail itu Yesus ngapain aja dari umur 12 Sampai 30 tahun. sampai dengan 30 tahun. Itu pertama. Tidak dicatat dalam Alkitab. Ya. Menurut Anda. Menurut Anda. Terus kedua, dia punya bukti apa namanya ya? Buku dari buku ya. Iya, bukti Eksternal. gitu iya, ya. bukti hasil penelitian. Iya. Jadi ya, penelitian dari seseorang yang bernama kalau tidak salah Megan Whitehouse. Maggie. Maggie Whitehouse yang menurut buku itu, mungkin menurut buku itu atau juga mungkin menurut Nandar bahwa si pengarang buku ini adalah seorang Kristen yang taat, Berdarah Yahudi lah. berdarah Yahudi. Berarti kan patennya 2 kali lipat. Makanya dia tahu tradisi Yahudi. Betul. Jadi according menurut buku itu dia sudah melakukan penelitian yang didasarkan kepada Alkitab bahkan kata dia begitu, bahwa ternyata Yesus juga menikah. Karena kebiasaan Yahudi katanya menurut dia itu umur 18 tahun katanya dari buku itu ya dia bilang ya, dari bukunya si Maggie itu umur 18 tahun tradisi Yahudi udah menikah. Nah, tetapi jujur saya sudah melakukan research tidak kalah dengan saudara Nandar. Yes. Research yang juga Aktual ya. aktual. Kalau kita browsing, Anda boleh ketik di Google Maggie Whitehouse itu siapa? Ternyata dia bukan orang Kristen, saudara. Dia itu American stand up comedian. Kayak video dong, kayak siapa? Kayak saudara siapa? Model-model mirip kayak ya mirip. Sorry ya, bro Mongol. Maksudnya bukan dia sama dengan dia enggak, tetapi profesinya Stand up comedy ya. Stand up comedy. Mungkin kalau Pak Mongol kan adanya di Indonesia, dia Amerika punya, yang asli punya loh Pak. Gitu ya. Tapi dia benar Kristen Yahudi dia. Oh enggak, ternyata dia bukan orang Kristen Dan bukan Yahudi. dan bukan
saya nggak tahu ya bukan Yahudi, tetapi yang pasti dia bukan Kristen karena seringkali dia dalam videonya bahkan saat stand up sekalipun, berarti kan banyak cuplikan dia menghina Yesus. Pasti bukan Kristen. Pasti dong Pak. Kalau Jadi Kristen, untuk masalah Kristennya dia memang bukan Kristen ya. Iya, itu Tapi nomor untuk satu. masalah Yahudi kita nggak tahu kita ya. nggak tahu lah ya. Tetapi ini saya juga merasa tergelitik juga karena si Nanar ini buka ayat loh Pak. Coba kita lihat Lukas pasal 7. Ini mau cocok logi apa lagi nih? Ini namanya ilmu cocokmologi. Ya. Lukas pasal 7 ayat 36 sampai dengan 50 mungkin Saudara Joshua bisa baca untuk bisa didengar. Anda bisa memperhatikan. Ya. Semoga Pak Evangelis juga memahami ya. Iya. 36 sampai 50. 50 ya. Iya. Ini perikopnya tentang Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Oke. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Stop. Cukup sampai di situ. Nah, ini loh Pak. Yang dia garis bawahi adalah si perempuan ini cium-cium, jadi nggak enak. Cium kakinya Yesus. Karena sebenarnya Nandar itu nggak sebut kakinya loh. Dia Cium aja. cium Yesus gitu. Jadi memang kakinya nggak ada. Jadi dari sini Udah kelihatan lagi nih ada dikit yang di. Berarti justru yang dipegang Nandar itu berarti Alkitab yang palsu itu. Ini ada dia nggak ada gimana? Jadi yang pegang dia yang pegang palsu itu tidak punya asli. tapi ini fenomenal loh Pak. Karena Nandar ini saya lihat setiap dia berargumentasi gitu, berusaha menginjili orang Kristen kan gitu ya. Dia berusaha meyakinkan bahwa sebenarnya Yesus itu menikah. Oke. Pak Kurnia, saya nggak kepengen saya memberikan konklusi di sini. Cukuplah nanti Pak Kurnia yang menjelaskan bagaimana menurut Alkitab. Ya. Apakah Yesus menikah? Ya, apakah ada catatan dalam Alkitab yang memang menjelaskan tentang keberadaan Yesus? Oke. Di usia 12 Usia dari umur 12 tahun. sampai 30. Karena tadi kita udah baca ya di mungkin belum ya, Iya. juga ya Iya, di iya. kitab bahkan di kitab Injil memang tidak ada menjelaskan tentang umur 12 sampai 30 tahun. Oke, silakan Pak Gembala Kurnia menjelaskan. Jadi sebenarnya kalau Pak Nandar itu yakinkan Yesus itu menikah, dia itu harus cari penghulunya siapa. Nah itu baru kita percaya gitu. Nah jadi begini, kita belajar Alkitab itu kan tidak semuanya dinyatakan. Oke. Ulangan 29 ayat 29 kan sudah menyatakan ada hal-hal yang dinyatakan, ada hal-hal yang tidak dinyatakan. Jadi yang dinyatakan itulah yang Bagi kita untuk kita. yang sudah nyatakan untuk Allah. Betul. Ya. Jadi kita percaya Alkitab ini firman Tuhan, ya berarti kita tinggal terima bahwa inilah yang dinyatakan begitu. Nah, mengenai kenapa umur 12 tahun sampai 30 tahun itu nggak ada ceritanya. Nggak tertulis secara terperinci gitu, Mas. Kan begitu. Ya. Orang mengimajinasikan, ngayal. Kalau jadinya kayak ngarang bebas. Ada yang bilang menikah, ya kan? Ada yang bilang ke India. Ada yang bilang ke India, ke Tibet, Macem-macem lah, ya kan begitu. macam-macam. Ngarang bebas. Tetapi yang jelas Yesus pergi kemana saja itu pasti salah. Kenapa? Karena kan Yesus kan disebut orang Nazaret. Ya. Artinya kenapa disebut orang Nazaret? Karena memang dia besar di situ. Maka dia disebut orang Nazaret. Berarti sama aja kayak misalnya kayak saya gitu ya Pak, besarnya di Jakarta ya saya dibilangnya Orang Jakarta. orang Jakarta gitu ya Pak. Ya seperti itu. Nah, jadi Yesus kan disebut orang Nazaret. Jadi kenapa kok Alkitab tidak catat ini hidup Yesus dari 12 sampai 30? Karena memang tujuan kitab Injil ini dicatat kan bukan kitab biografi.
Kan gitu. Tujuan utama dari kitab Injil ini dicatat kalau kita baca Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Oke, perhatikan. Jadi tanda saja, tanda yang dibuat Tuhan Yesus itu tidak semuanya dicatat. Oh, berarti Tambah banyak lagi. sekali berarti ya, Pak. Gitu. Jadi sejak pelayanan Tuhan Yesus itu kan umur 30 dia melakukan banyak mukjizat, tidak semuanya dicatat di dalam Injil Yohanes. Berarti ada juga banyak ya Pak, banyak mukjizat yang lain yang Yesus buat di depan mata murid-muridnya yang tidak dicatat. Ya, oleh Injil Yohanes kan tidak dicatat. Oke. Artinya begini, kenapa semuanya umur 12 sampai umur 30 itu nggak dicatat? Kenapa? Karena kan nggak ada tujuannya juga. Nah, sekarang yang dicatat ini kan tujuannya untuk apa itu, Pak? Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama. Ya, jadi yang dicatat ini sebenarnya sudah cukup untuk membuktikan Yesus adalah Mesias, Anak Allah. supaya kamu yang percaya beroleh hidup yang kekal. Itu tujuan Injil ditulis, Itu Pak, ya? tujuan ditulis itu. Jadi Bukan biografi gitu ya, bukan biografi dari Tuhan Yesus. Dari 0 sampai 1 gitu ya, Pak. 12 sampai 30 gitu. Jadi tidak perlu dicatat, itu salah satunya. Jadi karena tujuannya bukan mau menceritakan kronologi hidup Tuhan Yesus, tapi kronologi bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias, Anak Allah, Iya. Juru Selamat. Kan seperti itu. Iya. Nah, jadi di umur 12 sampai umur 30 ini tidak ada momen untuk membuktikan itu. Oh. Artinya apa? Pembuktian dari umur 30 mulai pelayanan itu sudah cukup. Jadi nggak perlu ditambah-tambah saja. Kalau orang nggak puas, ya memang berarti kan tidak cinta kebenaran. Ingin memaksakan Betul. pandangannya gitu ya. Dan lagi begini, tidak dicatatnya riwayat hidup Tuhan Yesus dari umur 12 sampai umur 30 itu juga untuk menggenapkan nubuatan Musa. Nah, begitu. Musa kan sudah bernubuat waktu itu. Kalau kita baca Ulangan 18 ayat 15, coba dibaca. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Ya. Jadi seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu. Kemudian ada kata apa? Sama seperti Musa. aku, sama seperti Musa. Gitu. Nah, maka catatan hidup Tuhan Yesus yang dicatatkan itu hampir sama dengan yang dicatatkan tentang kehidupan Musa. Oh, iya. Misalnya apa? Waktu Musa lahir, ada peristiwa bahwa Firaun itu mau membunuh semua anak bayi laki-laki di Mesir. Iya. Gitu. Makanya Musa waktu dilahirkan itu dibawa Buang ke sungai Nil. dihanyutkan ke Sungai Nil kan, Ya, gitu. sama ibunya. Nah, sama ibunya, kakaknya ngikutin siapa itu Maryam, Ya. ngikutin, akhirnya sudah diambil sama putri Firaun Ya. kan, dikasih nama Musa yang diambil dari air seperti itu. Karena apa? Karena memang waktu itu Firaun supaya menekan orang Pertumbuhan Yahudi, Israel, gitu kan, supaya yang tidak laki-laki tambah dibunuh semua, gitu. Nah, Tuhan Yesus waktu dilahirkan ada peristiwa yang sama. Iya, betul. Yaitu Herodes Agung kedatangan sama orang Majus. Ya. Orang Majus datang nanya di mana raja yang baru lahir itu. Ya. Mereka Herodes nggak pernah baca Alkitab, kan gitu. Ya. Dia nggak tahu. Iya. Gitu. Tanya kepada ahli Taurat. Tanya itu ahli Taurat kasih taunya buka Mika 5 ayat 1 di Bethlehem. Si tahu Herodes, Iya. gitu kan.
kalau kamu datang ke sana nanti udah itu pulang lagi kemari, kasih tahu aku juga mau sembah. Tapi pikiran Herodes itu adalah bukan mau sembah, tapi mau bunuh bayi itu. Gitu. Karena dianggap ini akan menjadi musuh Raja. Herodes. Betul, pengganti Herodes, Iya. gitu kan, menyingkirkan Herodes. Herodes ini orang nggak mau ada saingan. Nah, dia tunggu-tunggu nih, dia hitung-hitung, ternyata orang Majus nggak balik. Balik-balik. Merasa ditipu dia. Ditipu dia, dikibulin dia. Ngamuk lah. Gitu. Sama orang Majus. Nah, Aja dikibulin. jadi kan Ngamuk dia. sebenarnya orang Majus kan tulus-tulus aja dia, ya kan, tulus-tulus, dia nggak tahu niat Herodes bagaimana. Tetapi setelah menemui bayi Tuhan Yesus yang di rumah itu, ketemu Maria, Yusuf, malaikat datang kasih tahu, jangan balik lagi ke Herodes, kembali lewat jalan lain. Kan seperti itu. Herodes hitung-hitung. Orang Majus itu kan melakukan perjalanan. Dia lihat bintangnya kan dari timur katanya. Dia hitung-hitung pasti belum berumur 2 tahun nih. Maka dia bikin perintah. Bayi di Bethlehem yang umur di 2 tahun ke bawah itu harus dibunuh. Hampir sama dengan ceritanya Musa. Musa mau dibunuh oleh Firaun, Tuhan Yesus mau dibunuh oleh Herodes. Sejarahnya terulang kembali ya, Pak. terulang kembali. Kan sama seperti aku. Mana ada bayi, mana ada nabi yang kisahnya seperti ini. Bayinya mau dibunuh. Yang miring-miring ada katanya, Pak. Bagaimana? Yang miring-miring katanya ada. Miring-miring gimana? Miring sebelah. Tidak ada ceritanya gitu. Hanya yang cerita waktu kelahirannya hanya Peristiwa yang mirip dengan yang Musa. sama ya Musa sama Tuhan Yesus gitu. Sama seperti aku. Dan kemudian Musa ini waktu pelayanannya apakah dirunut umur 12, umur 13 dia ngapain, umur 19 ngapain gitu kan. Dia itu bagaimana kan nggak diceritain. Dia Langsung belajar dia dewasa. kungfu mungkin. Yang tahu adalah dia diceritakan masa kecil, dia diambil putri Firaun, kemudian nanti sudah besar pelayanan. Gitu. Berarti sama ini, Pak. Dan sama. Karena makanya kalau Tuhan Yesus diceritakan umur 12 sampai umur 30 malah justru salah. Tidak menggenapkan Ulangan 18 ayat 15 ini gitu. Ya, pasti itu malah bukan Mesias. Gitu. Pasti itu bukan seperti Musa yang dijanjikan itu, bukan. Karena memang jelas memang di ayat ini sama seperti aku ya, Iya. Pak. Sama seperti aku. Gitu. Wow. Bukan mirip tapi sama. Sama seperti aku. Nah, ada maka peristiwa besar. Nah, terus pelayanannya juga setelah dia dewasa. justru maka saya bilang kalau dicatat gitu, itu bahkan murid-murid saja itu nggak makan percaya dia itu Mesias. Gitu. Kalau dicatatkan malah Iya. kan itu. Justru nggak dicatat itulah mereka bisa tahu, oh ini benar seperti Musa. Makanya Petrus waktu berkhotbah mengutip ayat yang Ulangan 18 ayat 15 itu di Kisah Rasul 3 ayat 22 sampai 23 itu. Coba dibaca. Rasul pasal 3 ayat 22 sampai 23. Bukankah telah dikatakan Musa, Nah, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. ya. Jadi siapapun yang tidak mendengarkan harus dibasmi. Artinya tidak akan mendapatkan keselamatan. Kan Bukan begitu. dibasmi dibantai, bukan, Pak ya. Tidak mendapatkan Ya, keselamatan. karena kan ini adalah nabi yang seperti Musa. Musa kan benar gitu. Nah, Tuhan Yesus seperti Musa, dia benar. Berarti omongannya benar ketika dia berkata menuntut dirinya disembah sebagai Tuhan, itu benar gitu.
Jadi kalau Tuhan Yesus ada kronologinya dari 12, 13 apa, Petrus nggak akan percaya. Iya. Justru mungkin tidak akan percaya Petrus. Betul. Gitu. Wah, Karena luar biasa. Petrus sebagai seorang Yahudi Dia itu tahu betul. tahu nubuatan Musa itu seperti aku. Kan begitu. Maka tidak dicatatnya hidup Tuhan Yesus dari 12 sampai 30 tujuannya adalah untuk menggenapkan nubuatan Musa ini. Wah, luar biasa sih ini. Ini krusial juga ternyata ya Pak. Kenapa Alkitab itu tidak menuliskan juga? Betul. Ternyata ada alasannya Ada ternyata. alasannya. Saya sih sebenarnya bicara dari sudut pandang di luar daripada Alkitab itu sendiri, membuktikan bahwa Alkitab ini benar-benar adalah firman Allah. Iya. Salah satu tandanya adalah dia berbicara tentang masa depan atau menuliskan tentang nubuatan yang harus digenapi. Betul. Dan memang Alkitab telak ya Pak, benar-benar digenapi 100% tidak meleset. Ya. Oke. Dan lanjut. satu lagi Pak, mungkin sudah pernah saya singgung juga di episode berikutnya. Jadi Alkitab ini banyak nubuatan negatif dan nubuatan positif, Iya, iya. ya kan? Dan sudah banyak juga yang sudah digenapi. Nah, hati-hati bagi orang-orang yang mengenakan yang negatif, Iya, iya. dia akan celaka. Ya. Nah, puji Tuhan, ada nggak di sini yang mengenakan negatif? Kalau hari ini kita semua yang Nah, positif. yang positif. Tapi yang kita Santai kupas lah. nih yang negatif nih. Ya, jadi justru seperti itu gitu. Tuhan mendesain itu ketika untuk meyakinkan bahwa Yesus Kristus ini adalah Mesias, anak Allah yang datang, Tuhan yang menjadi manusia. Maka sebagai Mesias dia harus menggenapkan nubuatan Musa tadi. Ya, jadi kalau misalnya boleh saya luruskan sedikit nih Pak. Tadi kan kita kan bertanya gitu kan, adakah catatan Alkitab mengenai usia 12 sampai 30 tentang Yesus Kristus ya? Dan jawabannya berarti tidak ada memang. Tidak ada. Dan mengapa tidak ada? Karena alasan tadi seperti Bapak katakan untuk menggenapi nubuatan Musa. dari Musa itu ya Pak. Wah, ini luar biasa ini. Justru kalau ada malah jadi salah. Malah jadi salah. Oke. Dan para rasul tidak akan Jadi nggak akan percaya. Berarti pertanyaan tentang biografi Yesus antara 12 sampai dengan 30 tahun sudah terjawab. Ya. Oke, kita lanjut kepada selanjutnya, Pak. Bagaimana dengan posisi tadi ayat tadi yang menyatakan bahwa Yesus kawin. Yesus menikah? Oh, justru menikah malah di tahun-tahun itu gitu. Oh. Jadi gini, Pak. Kenapa tidak dicatat di dalam Alkitab? Kan begitu. Karena di range Mereka berasumsi begitu. Iya, di range usia 12 sampai 30 tahun inilah Yesus menikah karena menurut adat kebiasaan Orang adat Yahudi. istiadat kebiasaannya orang Yahudi, mereka menikah di umur 18 segitu. tahun, ya. Kenapa begitu? Karena ditopang lewat ayat yang tadi pertama kali kita baca, Pak. Dan dari buku karangannya Maggie Whitehouse tadi. Maggie Whitehouse. Menurut Maggie Whitehouse berdasarkan dari ayat itu yang perempuan berdosa yang mencium kaki Yesus Mencium yang Yesus katanya. iya Nggak pakai dipotong kaki. sama Oh, nanda iya. gitu. Karena kan kalau dicium kaki kan jadi nggak masuk konteks Langsung orang masih langsung Nah, cium iya. kaki gitu kan. Iya. Memang ini kita bingung juga dengan sinandar ini. Iya, kenapa Apakah dikurang-kurang ini? mencium Ada. kaki berarti Iya. itu apa namanya Istri. istri gitu? Yang jadi pertanyaan begini, sebetulnya itu yang menyembunyikan ayat orang Kristen apa Nanda sih? Benar-benar tahu betul. Benar. Iya benar-benar. Sebenarnya yang menyembunyikan siapa ini? Harus tanda tanya. Karena kalau baca lupa yang dicium bukan yang aneh-aneh, Iya. yang dicium kaki. Kaki loh, saudara. Sebenarnya kalau lengkap baca ayat itu, Udah nggak jadi masalah sebenarnya. Bukan, sebenarnya itu ketundukan si perempuan ini bahwa mengaku bahwa sebenarnya Yesus itu adalah Tuhan. Iya. sebenarnya. Tapi saya nggak mau terlalu dalam ini kapasitas saya Pak Gembala Silakan. Kurnia. Silakan Pak Gembala Kurnia. Ya, sebenarnya kalau dibilang tradisi Umur 18 tahun. umur 18 tahun harus menikah, itu nggak mungkin. Paulus saja kan tidak menikah. Oh iya. Itu. Ya kalau ada orang mau menikah umur 18, memang semua orang harus ngikutin. Nggak ada seperti itu. Betul. Itu aja udah langsung nggak ini ya Pak, nggak kena ya di Iya, situ ya. jadi tidak semua harus menikah umur 18 begitu. Iya. Ya kalau Tuhan Yesus itu dikatakan menikah, itu sudah pasti dia bukan Tuhan. Iya. Oh, makanya kenapa orang akhirnya mengejar ke situ gitu ya Pak? Iya. Jadi mau
mendowngrade Ya. Menggiring ke situ, Pak. mendowngrade Iya. tuntutan Tuhan Yesus, kan gitu. Bahwa dia memang bukan Tuhan, kan seperti itu. Ya kalau Tuhan masa menikah, gitu. Kalau menikah, Tuhan menikah, apa itu saksinya siapa? Terus apa? Penghulunya siapa? Ya kan seperti itu. Jadi sebenarnya konsekuensi kalau misalnya Yesus menikah tuh ini sebenarnya, Itu Pak. pasti bukan Tuhan. Oh, makanya Dan- akhirnya dikejar-kejar ini juga. Aduh. Dan tidak mungkin ada orang yang mengikuti Ya, Yesus sebagai Tuhan. Betul. Karena apa? Karena kan Tuhan menikah. Iya. Manusia menikah itu kan tujuannya untuk kita berkeluarga, ada Penerusnya. ada keturunan, Ada ada keturunan. penerusnya. Nah, tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia itu, dia sendiri berkata, aku ini datang untuk mencari yang sesat, Iya. menyelamatkan, kan seperti itu. Karena dia akan menjadi korban bagi dosa manusia. Gitu. Jadi Tuhan Yesus datang bukan untuk happy-happy, Buat keluarga gitu kan, senang-senang, begitu. Iya. Bukan. Bukan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Iya. ya. Dan Yesaya juga sudah menubuatkan wajahnya nggak ganteng loh. Nggak ganteng Masa wajahnya. sih? Iya. Yesaya Tapi selama ini kita lihat ganteng-ganteng terus. Iya. karena Yesus Kristus datang bukan untuk menjadi saya idol, bukan. Ayo sia sih itu memang. Iya, jadi memang mustahil ada sampai orang memikirkan Iya. begitu, itu memang udah keterlaluan. Lalu bagaimana dengan ayat yang Lukas pasal 7 30 sampai 37? Maksudnya apa ini, Pak? Perempuan ini cium-cium Yesus. Oke, coba Cium kita kaki loh, baca. Pak. Riko. Iya. Jangan dikurang juga ini, hati-hati. Iya. Cium Iya. kaki. Tapi kan tetap cium. Oke. Tetap Ya. cium Yesus. Kalau kita baca tadi kan udah baca. Ya. Jadi konteks dari cerita ini kan, ini Yesus ini diundang sama seorang Farisi. Oke. Jadi ini posisinya ini di dalam rumah seorang Farisi lagi makan, Iya. ya kan? Betul. Dimakan atau lagi berjamuan nih, Pak? Lagi makan nih, Makan. diundang datang makan Iya, ya tadi iya, kan iya, seorang undang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Iya, Ini dia namanya 36 tuh. kan si Simon ini nanti. Iya, betul. Kan seperti itu. Nah, jadi diundang makan. Nah, ayat 37 ini perempuan ini diterangkan sebagai apa? Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Terkenal sebagai seorang yang Berdosa. berdosa Di kota itu Di loh. kota itu. Berarti ini pekerjaan sebelumnya ini biasanya pemungut cukai atau pelacur yang Iya. disebut orang berdosa Yang itu. amoral ya, Iya, Pak. yang amoral. Karena dia perempuan ini ya, Pak. Nah, perempuan berarti kan pelacur bisa jadi nih. Gitu. Nah, Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. ya. Mustahil kalau ini istri Tuhan Yesus. Ya. Kenapa mustahil? Nah, itu orang berdosa. Bukan, Ada artinya kata begini, cium-cium loh. masa ini kan dia suaminya pergi kemana dia nggak tahu. Kan begitu. Berarti tadi udah nggak make sense ya, Pak ya. Jadi ketika perempuan itu mendengar, ya kan, jadi tidak dilukaskan begini. Pasti ini pencatatkan Lukas. Lukas itu jauh lebih ngerti perempuan itu daripada Pak Nandar. Oh iya. Iya, iya. Kan gitu. Iya, Soalnya betul. peristiwanya jauh. Ya. Ini Nandar juga belum lahir. Ya kan? Iya. Nah, Lukas kalau itu memang istri Tuhan Yesus, gitu. Lukas ini tidak akan mencatatkan perempuan itu, akan bilang istrinya. Kan seperti itu. Peruntukan katanya, Pak ya. Iya, gitu. Dan ayat 38 kan. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Nah, jadi harusnya kalau dia Injil Lukas ini istrinya ngomongnya nggak gini, sambil menangis ia pergi berdiri di belakang suaminya. Gitu. Nah, Iya. jadi kan kita itu lebih percaya Di Lukas. Lukas atau Pak Nandar. Ya Lukas jauh kemana-mana. Tapi ini Pak agak Ya kan? sedikit saya kritisi sedikit juga nih Pak. Jadi kan saya menangis ya pergi berdiri. Berarti dia kan pergi berdiri nih Pak. Iya. Tapi di belakang dekat kakinya. Maksudnya
posisinya bagaimana Pak? Kok bisa dia dalam posisi berdiri tapi dekat kaki Yesus? Ini bagaimana maksudnya? Ya, kalau biasanya jamuan makan, gitu kan, orang Yahudi itu duduknya begini, gitu. Oh. Nyender. Jadi kaki Tuhan Yesus ke sono gitu. Di bawah ya Pak ya? Di bawah. Dia nggak pakai meja ya Pak? Oh. Oh, nggak pakai kursi maksudnya Pak? Iya itulah pokoknya. Ya, jadi kayak lesehan gitu. Lesehan. Sampai sekarang juga orang Timur Tengah pakai adat itu Pak. Ya seperti itu. Jadi berdiri di dekat kakinya. Oh. Nah, jadi posisinya kan lagi makan begitu. Nah, jadi perempuan itu akhirnya membasuh apa? Membasuh kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian yang mencium apa? Kakinya. Nah, ini nggak boleh dipotong. Nah, itu dia makanya tadi Pak Riko. Jadi Jangan yang- boleh dipotong ini Pak. Jadi yang iya. dicium bukan pipinya, Kakinya ya Pak? kakinya. Pertanyaannya nih yang suka potong Iya. siapa sih sebetulnya? Masalahnya yang didengar dari video bagaimana Pak Yus? Cium-cium katanya iya. Ya kan jadi tidak mungkin. Dan orang yang melihat itu kan bukan apa ruangan private begitu. Ini kan rumah orang. Orang banyak ya Pak? Orang banyak gitu. Nah, reaksinya bagaimana kalau Ayat 39 ya? ayat 39 itu? Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Nah, jadi Simon yang undang nih orang Farisi ini, ada nggak pikiran dia itu istrinya Tuhan Yesus? Enggak. Gimana? Nggak ada. Pikirannya adalah, kok dia nggak tahu ini orang berdosa? Iya. Kok ngomong aja gitu ya? Ngomong aja seperti itu. Nah, barulah apa dari Tuhan Yesus memberikan perumpamaan kepada Simon tuh. Ya, di ayat 40 ya. Ayat 40 itu ada perumpamaan begini. Karena kan Simon ini kan kok nabi begitu? Tapi ini hebat loh Pak. Simon ini nggak ngomong tapi dalam benaknya mungkin berpikir gitu ya Pak. Ya memang di dalam hatinya di sini kan Oh dikatakan. tuh luar biasa. Di ayat 39 ia berkata dalam hatinya. Iya iya oke. Jadi Yesus dia tahu. lalu tuh, Di dalam Tuhan hatinya. Yesus kan kasih perumpamaan. Nah, dia bilang Simon, gitu kan. Ada yang hendak. Ada orang berhutang, gitu. Jadi satu dihapuskan orang ini dihapuskan banyak, sama satu yang dihapuskan sedikit. Dikit. Iya. Menurut kamu siapa yang lebih mengasihi Yang menghapus hutang. menghapus hutang itu? Yang Atau hutang Simon yang yang banyak banyak. atau yang sedikit? Kata Simon yang banyak. Simon yang banyak. Iya iya. Nah, Tuhan Yesus berkata, perempuan inilah seperti itu. Dia orang yang Oh, merasa hutang dosanya itu sudah banyak dan Tuhan dia dapat pengampunan. Kan gitu. Jadi dia itu berbuat kasih yang lebih besar kepada Tuhan Yesus. Bahkan Karena lebih besar daripada merasa Simon. dosanya besar. Bahkan lebih besar daripada Simon ya. Bahkan lebih besar dari Simon. Kan seperti itu. Luar biasa. Jadi Tuhan Yesus itu mau membandingkan Simon, kamu itu sudah mengasihi saya, tapi dibandingkan perempuan itu lebih mengasihi saya dibandingkan kamu. Gitu. Tetapi tidak ada pikiran Simon bahwa itu adalah istri Istrinya Tuhan Yesus. Yesus. Hanya pikiran Nandar aja ya. Hanya pikiran nandar aja. Sama Mega White House. Karena kan Nandar punya istri yang banyak. Oh. Istri yang banyak yang cium-cium kakinya. Ya kan? Nah, jadi kita tentu lebih percaya ya Simon, lebih Iya. percaya Lukas Iya. penulisnya, orang-orang yang menjadi saksi mata Mata. dari peristiwa pada waktu itu, begitu. Dan heran juga, padahal kan yang dicium kan kakinya. Ya, semua orang Bagaimana bisa simpulkan itu jadi istrinya? itu karena tadi Pak sebenarnya kalau yang kita dengar tadi kan tidak mengatakan apa cium kaki. Hanya cium. Sebenarnya kalau orang sudah dikatakan dari awal cium kaki pasti udah langsung masa istri cium kaki. Dikatakan istri gitu kan. Nah, Dan ini terakhir ayat 50 itu Tuhan Yesus bilang apa itu? yang di ayat 50 ya. Nah. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu. Nah, jadi bukan bilang istrinya. Harusnya kalau itu istrinya, Lukas akan bilang Yesus berkata pada istrinya. Yesus berkata kepada istrinya. Dan kalau itu istrinya, nggak ada orang mau ngikut Tuhan Yesus. Gimana Tuhan menikah? Kan begitu.
Apakah juga dikatakan Pak bahwa Mesias itu menikah gitu? Nggak ada. Gitu. Makanya nggak mungkin gitu ya Pak. Mungkin. Oke, dia bilang apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Ya. Amin. Ada nggak orang usir istrinya? Pergilah. Mana ada? Oh, saya udah sini bersamaku terus ya gitu ya Pak. Gitu. Jadi ini Sepertinya kalau orang Kristen kemungkinannya nggak melakukan mengusir istri, tapi kalau yang sebelah nggak tahu. ya, jadi dari konteks cerita ini jelas bahwa ini perempuan ini adalah yang merasa dosanya sangat besar dan Tuhan mendapatkan pengampunan dari memang entah benar atau tidak itu ada yang menafsirkan ini adalah perempuan Maria Magdalena. Perempuan Magdalena yang waktu Kafani. mereka ini dia ini lagi kedapatan berzina Oh iya. dibawa ke hadapan Tuhan Yesus ini harus diapain ini lakinya nggak ketangkep yang ketangkep Maria Iya. perempuan ini gitu kan Yesus yang menulis ke tanah Saya merinding saya. yang gitu Dan ini apakah orang yang sama yang Nah itu makanya. ada yang menafsirkan seperti itu Iya, banyak teolog yang menafsirkan Perempuan seperti ini itu. Gitu. ini kan Maria Magdalena Ya, ketangkep berzina itu Pak. ya jadi yang pokoknya perempuan yang kedapatan begitu yang Tuhan tulis ke tanah itu ini saya merinding. Ini luar biasa. Merindingnya kenapa itu Pak? Karena gini, berarti perempuan ini melakukan itu karena dia paham betul bahwa Yesus benar-benar Tuhan Ya. dan berkuasa mengampuni dosanya. Karena berdasarkan dari rentetan peristiwa sebelum peristiwa ini terjadi, bahwa memang nyata-nyata bahwa Yesus sendiri tahu bahwa dia melakukan dosa dan tidak menjatuhkan hukuman. Ya. Tetapi akhirnya dia sadar dan telah berhenti dari dosanya, maka dia bersyukur. Amin. Karena kalau tidak berhenti dari dosanya, tidak mungkin dia bersyukur sama Tuhan. Gitu ya Pak? ya jadi kan Simon kan tidak tahu peristiwanya Simon tahunya ini perempuan berdosa Iya. kan begitu Dia nggak tahu dia udah tobat ya Pak. tuh Mungkin udah gabung dalam jemaat ikut Yohanes. ya jadi ini adalah orang yang sangat bersyukur karena mendapatkan pengampunan dosa. Nah, seharusnya kita orang Kristen lahir baru itu seperti ini. Seharusnya Pak. Kita diselamatkan karena bukan lakukan apa-apa, kita diselamatkan karena kita bertobat percaya kepada Tuhan Yesus. Maka segala dosa kita itu dihitung sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Jadi kalau kita menghitung berapa banyak dosa kita yang ditanggung Tuhan Yesus kan banyak sekali. Masakah kita ini ibarat orang yang berhutang banyak dan dilunaskan, masa kita tidak mengasihi Tuhan Yesus? Maka tidak mungkin ada pikiran orang Kristen yang lahir baru untuk berpikir Seenak di berdosa. dalam dosa. Ya. Memang kita masih bisa berdosa, ya kan? Di dalam daging ini. Tetapi karena Tuhan sudah menanggung hukuman dosa kita, kita itu mengerti, saya Tuhan, saya tidak mau berdosa lagi. Karena saya tahu untuk dosa saya, engkau harus menderita. Iya. Harganya terlalu mahal. Saya tidak mau. Begitu orang Kristen. Dan inilah yang dilakukan perempuan ini. Betul. Jadi sebenarnya tuduhan-tuduhan seperti yang tadi dikatakan juga masalah Yesus menikah, apalagi karena mencium dan tidak dikatakan bahwa mencium kaki tadinya. Iya. Padahal faktanya Alkitab sendiri mengatakan mencium kaki itu semua salah total itu. Betul. Bahkan bisa dikatakan itu menyesatkan itu ya Pak, bahwa tidak ada kebenarannya sama sekali. Mulai tadi dari tentang kepenulisan Yesus Kristus tentang umur 12 sampai 30 kenapa nggak ditulis? Sudah dijawab dengan luar biasa. Sebenarnya tujuannya memang ternyata menggenapi nubuatan Musa, dan sekarang kita juga mengetahui bahwa sebenarnya tidak ada sama sekali mengindikasikan dari ayatnya yang dikutip sama Pak Nandar tadi itu ya, di dalam Lukas 7 ayat 3 sampai 50 itu tentang Yesus menikah bahkan mempunyai istri itu gitu kan. Nah ini bagaimana nih Pak Yusuf? Ayat yang menjadi referensi dari si Maggie Whitehouse ini justru membuktikan bahwa perempuan ini sudah bertobat. Bahkan lebih eksplisit lagi, perempuan ini mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, Begitu ya Pak? betul. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa menghapus dosa selain daripada Tuhan. Jadi maksudnya bagaimana nih Pak konteksnya ini, kenapa dia bisa sampai ada menggiring opini begini seperti itu? Ya kan demi kepentingan untuk menyesatkan banyak umat.
kan saya bilang tadi, kepentingannya jelas kan. Kepentingannya ini pasti bukan kepentingan Tuhan punya. Ini musuhnya Tuhan. Harusnya sih Nandar itu tanya kepada dirinya sendiri juga, ya kan? Kenapa Adam nggak diceritakan? Itu bagus. Nah, karena kalau mau nanya sama kita, bagaimana Adam dicatat waktu kecil, kita nggak bisa jawab. Kita nyerah. Pak Kurnia juga pasti nyerah punya. Katanya Adam nabi. Iya. Itu kan diceritakan lahirnya kapan? Apa lahirnya waktu kecil di mana sih Adam? Di Itu harus lanjut Pak Kurnia, boleh. Ya, jadi ide ajaran yang mengkonstruksikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, itu adalah Yesus yang lain. Iya. Kalau Yesus hanya nabi, itu Yesus yang lain. Karena Yesus yang Alkitab ajarkan, itu Yesus dia nabi, dia imam, dia juga akan menjadi raja. Mesias. Ya. Begitu. Di episode sebelumnya udah pernah dijelaskan ya. Dan hanya Allah yang menjadi manusia lah akan bisa menyandang jabatan ini. 3 jabatannya sekaligus. Secara sekaligus ya. Makanya kenapa murid-murid mau mengikut Yesus itu sebagai Tuhan. Soalnya di luar tuh dibalik. Gimana maksudnya Pak dibalik? Jadi begini, kalau kita kan Allah inkarnasi menjadi manusia. Kalau pikiran mereka manusia menjadi Allah. Oh, iya. Pikiran mereka itu manusia menjadi Allah. Iya, Manusia dialahkan. Nah, tapi kalau kita kan Allah inkarnasi menjadi manusia. Makanya mereka pusing. Karena memang nggak pernah ada juga dalam kekristenan yang mengalahkan manusia atau mentuhankan manusia. Bukan begitu sebenarnya. Kalau Allah jadi manusia, mungkin nggak? Allah Jadi manusia? pasti mungkin. Mungkin. Jadi apa saja mungkin. Mungkin. Pertanyaan kalau kita balik, manusia jadi Allah bagaimana? Nah, itu tanda tanya. Manusia jadi Allah kan tidak bisa. Iya. Tapi begini loh Pak, ini kembali lagi tentang menikah. Saya akan coba pakai pola pikir negasi. Negasi itu adalah perbandingan yang kebalik. Oke. Apa konsekuensinya? Ini maaf kata, andai Yesus itu benar-benar menikah, Pak. Ya, kalau dia menikah, pasti dia tidak ada yang mau ikut dia. Karena kan dia bilang, ini dia kan klaimnya adalah dia Mesias, dia anak Allah. Iya. Gitu. Itu menyamakan dengan dirinya dengan Allah, kan gitu. Maka nggak ada murid-murid yang akan percaya mau ikut Tuhan Yesus gitu. Jadi itu adalah mustahil, gitu kan. Murid-murid, berapa banyak orang yang mengikut Tuhan Yesus, ya kan? Iya. Memang dia dapat waktu Tuhan Yesus naik kan itu hanya 120 orang. 120 orang. Nah, 120 orang ini kemudian hari Pentakosta itu hari ke-50. Nambah 3.000 Jadi orang. 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Petrus khotbah di situ. 3.000 orang. Di banyak orang Yahudi nih. Kan gitu. Dan Petrus meyakinkan dari perjanjian lama seperti tadi bahwa dibacakan ada seorang nabi yang dinubuatkan Musa itulah Yesus Kristus. Orang Yahudi itu berapa banyak yang percaya? 3.000. Di hari itu ya Pak? Di hari itu ditambahkan jemaat di Yerusalem 3.000 orang. Itu yang dicatat di Alkitab. Itu yang dicatat di Alkitab. Belum yang dicatat ya Pak? Iya. Dan mereka dari 3.000 orang ini kan parah sih, pergi lagi, balik lagi kan, itu kan hari Pentakosta. Iya. Pergi ke tempat mereka. Iya. Mereka ini masing-masing itu ya Pak. Masing-masing tempat mereka punya merantau. Itu kan gitu. Iya. Terpenuhlah jemaat lagi. Maka kita tahu ada jemaat Roma kan. Iya. Walaupun tidak ada rasul yang pernah ke sana, Iya. tetapi sudah berdiri tuh. Bahkan di Asia Kecil sudah ada ya Pak? Ya, kalau di Asia Kecil nanti kan Rasul Paulus yang memberitakan seperti itu. Nah, jadi artinya apa? Ini orang-orang yang bertobat pada hari Pentakosta ini imannya itu sangat kokoh sekali, gitu kan.
mereka kemana-mana, mereka pergi, mereka memberitakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Padahal mereka itu bukan saksi mata. Cuma dengar penginjilan Petrus. Khotbah dari Khotbah Petrus. Petrus, iya. Berarti kan mereka tahu betapa yakinnya Petrus bahwa Yesus itu Tuhan. Dan pasti tidak kawin, Pak. Dan pasti tidak kawin. Kalau kawin baru mungkin percaya. Oh, itu jawabannya itu. Makanya karena Yesus tidak kawin, Mereka mau sampai bikin- ada ajaran yang melarang orang kawin. Ini ada ekstrim yang satu, ada ekstrim sebaliknya lagi nih. Karena itu kalau mau ini belum diupdate. Ini masih belum. Karena kalau Yesus kawin, Ah. itu berarti kan bukan Tuhan. Iya, iya. Betul kan? Ya karena Yesus tidak kawin, maka sampai ada ajaran orang nggak boleh melarang orang kawin. Karena menurut Yesus. Ya. Jadi ya, kalau itulah yang membedakan sebenarnya dia Tuhan atau tidak. Iya. Kalau dia Tuhan, berarti memang artinya tidak kawin. Ada apa kepentingannya Tuhan kawin kan? Tuhan menikah kan nggak ada kepentingannya. Betul. Tentu dia Tuhan, tidak seperti manusia yang punya hawa nafsu. Iya. Kan gitu. Kalau Tuhan kan tidak punya. Gitu. Kita manusia kan punya hawa nafsu. Tuhan tidak. Seperti itu. Nah, itu makanya kalau dia sampai menikah, saya pikir nggak ada orang percaya. Kenapa? Berarti kan Sama-sama kita. Ini pasti manusia berdosa, punya hawa nafsu. Kan begitu. Iya. Nah, ini bagaimana Pak? Sedikit Pak. Gimana Agak sih? saya kritisi sedikit Pak. Padahal kan kalau laki-laki itu bagaimana sih? Iya. Kan begitu. Maksudnya kan gini Pak, ada sanggahan. Padahal saya juga mendengar ada orang mengatakan Gimana? kalau memang Yesus benar-benar kan dikatakan Yesus benar-benar 100% Allah, 100% manusia kan Pak. Makanya dikatakan berarti kalau gitu, kalau dia 100% manusia, Dia harus kawin, gitu. berarti dia ada nafsu juga kan berarti. Iya. Nah kalau nggak ada berarti dia bohong dong, bukan 100% manusia dong. Iya. Nah, ini bagaimana Pak? Makanya harus kawin. Nah, kalau itu, nah, iya bisa jadi makanya orang jadi berpikir sampai ke sana begitu kan. Karena memang dikatakan 100% manusia, Ya. 100% Allah. Tetapi oke, saya akan coba kasih pelicin sama pertanyaan ini. Saya bilang kasih pelicin. Kenapa saya bilang kasih pelicin? Supaya bisa Pak Kurnia langsung tegas. Nah, kira-kira ajaran yang begini ini, Pak, tujuannya sebenarnya seperti apa sih? Gitu loh. Ajaran yang mengajarkan bahwa Yesus itu kawin lah, atau bahkan Yesus melarang kawin gitu loh. Karena gini loh, Pak, saking bengkoknya orang beranggapan Yesus kawin. Saking berusaha pura-pura lurusnya, orang mengajarkan untuk tidak kawin. Nah, bagaimana tentang kawin dan tidak kawin ini gitu loh? Kira-kira bagaimana? Ya, boleh coba dijelaskan. Ya, kalau dibilang bahwa Yesus itu kalau benar-benar manusia sejati, itu dibuktikan harus ada hawa nafsu seperti kita, gitu kan? Itu ya tentu tidak, karena hawa nafsu kita itu kan hawa nafsu negatif, gitu kan? Sementara Tuhan Yesus digoda saja, ya, dia memang tidak akan berdosa. Jadi Matius 04 itu ya Pak? Iya, kan gitu. Disuruh bikin batu jadi roti, Karena dia punya kuasa. ada punya kuasa, kan gitu. Ya dia tidak lakukan. Nggak lakukan. Bisa begitu. Ya karena yang merintah iblis. Seperti. Kalau dia lakukan, dia taat sama iblis. Kan? Iya. Nah, kalau kita manusia bagaimana? Iya. Kan gitu. Ya enggak? Ini manusia daging ini, itu kan yang ditakutin itu kan semua manusia daging ini kan miskin kan takut. Iya, iya. Ya enggak? Nah, Tuhan Yesus mau dikasih kekayaan dunia asal sembah iblis kan nggak mau kan gitu. Ya, kalau udah mau dikasih loh, kalau manusia ini kan yang ke dukun-dukun itu kan sengaja cari. Iya. Seperti itu. Manusia itu gampang digoda ya, Pak. Ya. Jadi Tuhan Yesus membuktikan bahwa memang dia manusia dalam artian memakai tubuh seperti kita yang terbatas. Lapar, haus itu kan tidak dosa. Nah ini mesti yang memang Kan di-clearkan seperti ini itu. Pak, supaya tidak salah orang. Ya, jadi menangkap Tuhan ini. Yesus itu memiliki segala sifat manusia yang tidak dosa. Karena Petrus juga sudah jadi saksi, tipu tidak ada pada mulutnya. Kalau Yesus itu menikah, dia punya rasa cemburu. Iya, itu Nah, dia. ini, kalau rasa cemburu bisa bertindak yang
menjadi dosa kan gitu. Itu Ya. Pak Yuswa. Ya. Karena ini memang karena penting nih Pak, karena kan nanti bisa Ya. menjurus ya, ini memang akhirnya ya wajar aja Yesus bisa menikah gitu Ini kan. tentang ajaran Yesus tidak kawin. Lalu bagaimana dengan ajaran Yesus melarang kawin, Pak? Nggak ada. Nggak Yesus. ada. Nggak ada Tuhan Yesus Jadi melarang gini. kawin. Jadi begini, karena Yesus berkawin, jadi ada ajaran yang melarang orang kawin gitu loh. Bukan Yesus melarang kawin, saya luruskan. Jadi Tapi ternyata diajarkan. Ya, kalau Rasul Paulus berkata itu orang salah satu tanda itu nanti ajaran setan-setan itu yang melarang orang kawin. Oh iya iya betul ya. Itu. Bukan ajaran Tuhan ya, Pak. Berarti itu bukan dari Tuhan. Ya kalau pilihan kamu nggak mau menikah ya is okay kan gitu. tidak dosa Pak ya. Tidak dosa. Tapi bukan kalau menikah dosa. Tidak seperti itu. Lalu yang kalau dia selibat itu bagaimana Pak? Kan itu Tuhan Yesus sendiri kan yang Ya mengatakan kalau dia dalam pilihan dia sendiri ya terserah. Kan gitu. Wah, saya tidak mau menikah. Ya bagus. Ya seperti Paulus kan memilih tidak menikah. Oh maksudnya tidak mengajarkan kepada orang lain nggak boleh kalau Iya. kamu menikah itu nggak boleh punya nanti Betul. kamu berdosa. Nah Betul. itu baru yang tadi Bapak katakan Paulus yang mengatakan itu salah satu Ajaran setan. Ajaran setan-setan. Begitu. Wah, malah kalau jadi gembala Harus atau menikah. penilik jemaat, penatua begitu kan harus menikah. menikah. Syarat penilik jemaat ya. Suami Dari dari satu satu istri. gitu harus menikah. Kenapa? Karena penilik jemaat, gembala sidang itu kan hidupnya itu harus menjadi contoh. Kan gitu. model ya Pak. Jadi tidak boleh orang Kristen biasa itu berpikir begini, kalau pendetanya salah atau gembalanya salah itu kan dia bukan saya. Itu tidak boleh, kan gitu. Harus saling menegur Pak ya. Harus begini. Kalau misalnya gembalanya itu melenceng, ya Kak, kita itu punya pilihan mau tetap digembalakan sama dia atau tidak. Kalau kita mau tetap digembalakan sama dia, berarti kan itu pilihan yang salah, kan gitu. Jadi kalau ada gembala yang salah, gitu, yang melanggar firman Tuhan, anaknya tidak benar, kan gitu. Karena didik anak aja tidak bisa, bagaimana mendidik jemaat kan begitu. Anaknya narkoba, masuk ditangkap polisi, kan gitu. Kemudian ya istrinya misalnya dianya selingkuh atau istrinya selingkuh, gitu kan, kacau keluarga gitu kan nggak boleh. Iya. Nah kita jemaat bagaimana? Apakah kita Diam doang. diem doang? Ya enggak lah, kita kan harus, saya nggak mau digembalakan sama seperti itu. Nggak boleh bilang, yang penting kan ajarannya. Ya, kalau ajarannya begitu, kelakuannya, hidupnya begitu kan berarti kan nggak benar. Gitu. Kan orang munafik namanya. Berarti salah nggak Pak kalau misalkan akhirnya ada dari jemaatnya yang memang menegur hamba Tuhan itu gitu atau gembalanya itu, dosa tidak jemaatnya itu gitu Oh, dengan beda. menegur. Karena ada yang bilang jangan macam-macam, masa kamu mau siapa kamu negur-negur hamba Tuhan ini kan dibilang gitu. Oh. Jangan menghakimi orang lain gitu kan biasa juga Pak. Orang yang diurapi. Nah, apalagi nih katanya gembalanya gitu jangan menghakimi gitu kan Pak. Ini Justru begini, kalau lihat pemimpin kita yang tidak baik begitu. Kalau kamu orang yang mengasihi Tuhan, tinggalkan gereja yang seperti itu. Tinggalkan gembala yang seperti itu. Cari gereja yang alkitabiah doktrinnya, yang gembalanya hidup sesuai dengan pengajarannya. Kalau Oke. kata Tuhan Yesus itu gembala upah. gitu ya. Itu orang Kristen yang lahir baru, yang mengasihi Tuhan. Iya. Harus buat sikap, harus buat keputusan. Karena satu hari kita akan berdiri di hadapan Tuhan untuk memberi pertanggungan jawab. Iya. Jadi gembala yang bisa kita teladanin itulah gembala yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan dan gembala menghidupkan. yang memiliki hanya satu istri. Iya. Kalau gembala yang memiliki banyak istri, kita jangan mau digembalakan. Apalagi gembala yang memiliki suami. Gimana sih? Gembala yang Gembala memiliki memiliki suami. Oh, kan kebalik-balik berarti istrinya jadi gembala. Iya. Kan nggak sesuai juga kan. Iya. Ya. Oke. Jadi tinggalkan praktek gereja, tinggalkan gereja yang praktek gerejanya tidak Alkitab. Iya.
kita punya kewajiban itu di hadapan Tuhan. Termasuk meluruskan ajarannya Nandar, Pak. Betul. Jadi Anda mungkin bisa melihat, menyaksikan acara ini, ternyata Nandar ini justru kepentingannya bukan seragam dengan kepentingan Tuhan. Ya. Pasti tujuannya adalah untuk menyesatkan. Baik, Pak Kurnia, ada yang perlu ditambahkan lagi? Ya, jadi ikut idenya Pak Nandar itu tidak akan mendapat hidup yang kekal. Iya. Ya kalau dari saya nih Pak Riko, kita perlu hati-hati nih. Karena ya, kalau kita lihat tadi, itu ada yang dikurangi kata-katanya. Oh iya, iya. Sehingga kalau kita lihat keseringannya, yaitu mengutip suatu ayat, entah tafsirannya yang disalahkan, atau malah mengutip ayatnya nggak lengkap. Iya. Dan tidak melihat konteks sebelumnya seperti saya bilang. Akhirnya terjadilah bisa mis pengertian. Nah itulah kita perlu hati-hati bagi pemirsa yang menyaksikan acara ini. Tetap waspada, bacalah firman Tuhan itu dengan lengkap. Baik, Pak Kurnia. Cukup. Saudara, Anda sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Gembala Kurnia begitu detail dan tepat menurut Alkitab. Tidak ada yang ditambah dan tidak ada yang dikurang. Alkitab itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Kenapa begitu? Karena dia diinspirasikan langsung oleh Roh Kudus, diinspirasikan oleh Tuhan sendiri, Sang Pencetus Mahakarya ini. Oleh sebab itu makanya meskipun dia ditulis oleh berbeda generasi, waktu yang berbeda, oleh orang yang berbeda, zaman yang berbeda, tempat yang berbeda, tetapi isinya tidak boleh bertentangan. Jadi artinya satu ayat dengan ayat yang lain tidak akan mungkin saling bermusuhan, tetapi justru akan saling mengikat menjadi satu kesatuan yang menyimpulkan bahwa tidak ada kesalahan di dalam Alkitab. Dan itu tanda bahwa Alkitab ini adalah satu-satunya firman Allah. Saudara, begini, selama kita masih berada di perjalanan hidup ini, maka sebenarnya Anda punya kuasa atau Anda punya hak untuk merubah haluan. Tetapi saat Anda sudah ada di ujung jalan dan ternyata Anda tahu ujungnya akhirnya menuju maut, maka tidak ada kesempatan bagi Anda untuk berbalik arah. Tetapi saat Anda masih hidup, Anda bisa membandingkan begitu banyak pengajaran, dan kami juga menyajikan pengajaran yang menurut Alkitab. Nah, Anda bisa studi banding, Anda bisa berpikir, Anda bisa menganalisa, Anda bisa mempelajarinya, dan Anda bisa pakai akal sehat Anda untuk akhirnya memutuskan mana yang lebih benar, mana yang lebih logis, mana yang moralnya paling tinggi, dan mana yang menurut Anda kira-kira berasal dari Tuhan yang benar. Saat Anda masih ada di dalam perjalanan hidup Anda, selama Anda masih hidup, Anda masih punya keputusan untuk menentukan pilihan yang tepat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jangan sampai Anda disesatkan kepada banyak sekali kesesatan. Tetapi meskipun Anda hanya menemukan satu kebenaran saja, dan itu menuntut Anda kepada kehidupan yang kekal, Anda patut mengejar itu. Dan begitu Anda dapat, jangan pernah melepaskannya lagi. Baik, Pak Yusias, selamat malam. Hari ini saya berterima kasih. Juga Saudara Joshua dan Pak Gembala Kurnia. Selamat malam. Sebelum kita tutup acara, saya minta Saudara Joshua untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih. Kembali kami panjatkan kepadamu Bapa, karena sekali lagi kami mencoba untuk meluruskan kembali pemahaman tentang kekristenan, khususnya mengenai kristologi, tentang Yesus Kristus yang dikatakan katanya menikah. Dan kita telah mempelajari itu semua dan membuktikan dari firman-Mu Tuhan, bahwa sesungguhnya itu adalah suatu tuduhan yang tidak pernah valid, tidak pernah ada buktinya di dalam Alkitab. Oleh karena itu kami berdoa sekiranya siapapun yang menyaksikan pemirsa saat ini, mereka boleh kembali diluruskan pemahaman mereka yang mungkin sudah mulai tersesatkan dengan pernyataan-pernyataan atau pengajaran seperti itu Tuhan. Kami mohon kepadamu, dan kiranya juga setiap pemirsa saat ini benar-benar boleh terberkati dan kembali dicelikan kepada terang firman. Terima kasih Bapak. Kami serahkan selanjutnya aktivitas kami.
untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, kesesatan memang harus ada dan akan ada orang yang mengadakannya, tetapi tertuntutlah orang yang mengadakan kesesatan. Anda yang sudah mendengarkan, kami berharap Anda bisa menemukan kebenaran dan kebenaran itu bisa menyelamatkan jiwa Anda. Baik, selamat malam dan akhirnya salam Maranatha.